Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance di edisi tanggal 19 Mei 2024 ya, di hari Minggu ini. Nah, besok teman-teman ya adalah tanggal kumdit PTPA ya. Tanggal kumdit atau tanggal terakhir pencatatan para pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen untuk tahun buku 2023 ya. Coba kita lihat untuk jadwal dari dividen PTBA teman-teman. Coba kita lihat penjadwalannya ya. Nah, ini dia bisa kita lihat untuk jadwal pembagian dividen. Pertama, kumditnya tanggal 20 Mei, hari Senin 24 Mei, kemudian ex-date-nya sehari setelahnya tanggal 21 Mei, lalu eh, recording date atau perekaman data pemegang saham yang berhak mendapatkan di 22 Mei. Lalu tanggal yang penting lainnya adalah pembayaran dividennya atau pembagian dividennya di tanggal 7 Juni ya 2024. Dividen PTBA sebesar Rp397,71. Nah, kita nanti mau ulas bagaimana yang mesti kita pertimbangkan ya. Sering kali kita dengar istilahnya dividen trap atau jebakan dividen di saham-saham yang memiliki dividen, terutama yang dividen yield-nya, persentase dividennya besar. Nah, coba kita lihat case-nya untuk PTBA ini teman-teman ya. Nah, untuk PTBA harga sahamnya nanti hampir dipastikan pada saat exit dia akan turun jauh ya. Sorry, ini saya ganti. Jadi dividen trap apa itu? Dividen trap adalah harga saham akan terjun bebas, terjun dalam ya saat exit ya. Dan bisa berlanjut hingga beberapa hari setelah tanggal exit. Lalu berapa dalam penurunannya, berapa persen ya? Secara wajar biasanya penurunannya sama dengan besaran persentase dividen yield ya. Kita coba ringkas, normalnya sebesar persentase dividen yield teman-teman. Jadi kalau PTBA ini yield-nya sekitar 14% ya, katakanlah ya 14%. Maka dia juga nanti penurunannya tidak akan jauh dari angka 14%, atau kalau secara harga coba kita lihat harga PTBA saat ini di berapa di tanggal penutupan Jumat kemarin ya, tanggal 17 Mei itu harganya di 2920 ya, 2920 ya. Harga PTBA misalkan tanggal 16, sorry, tanggal 17 Mei 2920, dan kita asumsikan harganya tetap sama sampai dengan tanggal kumdit di hari Senin besok ya. Nah, ini harga PTBA di 2920 dan persentase penurunannya 14%, atau 14% juga bisa kita ganti dengan nominal dividen yang nantinya akan dibagikan, yaitu dividen yang akan dibagikan seperti 397,71 ya. Nah, jadi perkiraan turunnya terus dulu dividennya 397,71 rupiah ya. Maka penurunannya sama adalah kurang lebih ya teman-teman ya. Ini tinggal kita kurangkan aja 2920 harga asumsi saat kumdit ya. Kita kurangi dengan dividennya 397,71. Nah, ini kita kurangkan aja teman-teman. Maka berapa tuh? Coba kita hitung ya. 2920 dikurangi ya 2920 kurangi
397,71. Nah, di 2.522 ya, teman-teman ya, di harga 2.500-an lah kira-kira ya. Nah, kira-kira di harga 2.500-an kemungkinan penurunannya ya, dan ARB sudah nggak dibatasi 6, sekian persen lagi, jadi bisa sehari kalau emang mau turun segini ya, kalau tekanan jualnya tebel besok ya, di hari Selasa ya, di tanggal ex-date ya bisa aja langsung tercapai penurunannya sebesar dividennya 397, maka harga terkoreksi menjadi di kisaran 2.500-an teman-teman ya. Oke, coba kita catat sekarang, kita masukkan ke catatan yang tadi ya. 2.522 kita bulatkan aja. Nah, dengan kondisi perhitungan prediksi yang seperti ini, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk apakah akan hold sahamnya ya, dengan resiko sahamnya akan turun di harga sampai dengan kisaran 2.500-an, bisa lebih, bisa di 2.400, di 2.400-an ya. Ya kira-kira 2.400 sampai 2.600-an. Silahkan dipertimbangkan dibandingkan dengan harga teman-teman saat entry ya, atau harga rata-rata yang dimiliki atau harga average dari BTPA yang teman-teman miliki. Nah, sudah ada 3 pertimbangan ya, ada 3 strategi yang bisa teman-teman gunakan. Ya, yang pertama bisa diputuskan untuk jual pada saat kumdit ya, kita tulis saja jual saat kumdit. Nah, saat kumdit adalah saat terakhir kemungkinan harganya mencapai puncak ya dalam momentum dividen. Karena apa? Tanggal kumdit adalah tanggal terakhir para pemegang saham yang tercatat di hari itu berhak menerima dividen yang akan dibagikan. Maka ya kemungkinan yang masih berburu dividen di saat-saat akhir, nah terakhir pembelian saat kumdit itu. Makanya teman-teman harganya bisa mencapai titik tertinggi di saat kumdit, atau juga bisa justru malah turun ya, karena banyak yang berebut akan taking profit atau memilih capital gain-nya di saat kumdit tersebut ya. Ini alternatif pertama jual saat kumdit, dan pastinya saat memutuskan ini adalah sudah memiliki profit ya, atau posisinya sedang floating profit, maka akan memutuskan untuk taking profit ya. Nah, kemudian action yang kedua, pilihan yang kedua bisa diambil adalah jual sebagian teman-teman. Jual sebagian, hold sisanya. Nah, dengan demikian maka bisa dapat capital gain dan juga mendapatkan dividen juga ya. Nah, bisa mendapatkan dua-duanya. Kenapa opsi kedua ini bisa dipilih? Karena mungkin ada pertimbangan dari Anda ya, dari kita semua yang tetap akan mendapatkan capital gain karena tidak punya sisa amunisi lagi ya, tidak punya sisa dana lagi di RDN untuk melakukan averaging down pada saat nanti harga sahamnya turun ya. Misalkan harga PTBA ini tentunya pada saat exit nanti harganya turun. Nah, teman-teman sudah kehabisan amunisi nih, sudah nggak punya lagi dana untuk averaging down, dan tidak ada saham yang lain, emiten lain yang siap dijual untuk bisa mengcover pembelian PTBA ini ya pada saat harganya turun pada saat exit nanti. Maka bisa dengan strategi yang kedua tersebut, yaitu jual sebagian. Nah, hasil penjualannya itu selain dapat capital gain, nanti digunakan dananya untuk membeli saham PTBA pada saat dia harganya turun pada saat exit ya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan harga rata-rata atau average yang lebih rendah lagi ya, mendekati harga pada saat exit. Dan di samping itu, selain itu juga masih mendapatkan dividennya teman-teman. Oke, yang mungkin pilihan atau opsi yang ketiga adalah hold sahamnya ya, atau ditahan saja tidak dijual. Nah, kalau di hold berarti teman-teman harus bersabar
Walaupun ada positifnya, yaitu dapat dividen tentunya, namun ada waktu tunggu ya. Tadi untuk contoh kasus PTBA, ex-date-nya tanggal 21, kemudian pembayarannya tanggal 7. Jadi ada sekitar selang setengah bulan, ada 2 mingguan untuk menunggu sebelum dividen tersebut masuk ke rekening kita. Sekitar 2 minggu sampai dengan dividen masuk rekening. Lalu kemudian selain itu juga kita harus menunggu harga sahamnya naik lagi tentunya. Nah, pertanyaannya kapan ya? Kapan kita? Nah, di sini mungkin bisa silahkan dilihat lagi prospeknya untuk saham yang akan membagikan dividen tersebut. Contoh kasus PTBA kira-kira proyeksi prospeknya seperti apa ya, terutama kaitannya dengan kalau harga komoditas terutama batu bara saat ini sedang bagus ya karena sedang di atas 140. Harga ini malah kalau kita bandingkan lebih bagus dari kuartal pertama 2024 ya, dan kurang lebih mirip dengan kuartal akhir 2023. Jadi mudah-mudahan EPS total di tahun 2024 PTBA bisa kembali recover ya, setelah awal tahun sempat turun harga komoditas ya. Walaupun tidak akan setinggi 2022, tapi setidaknya bisa naik lah ya. Jadi untuk teman-teman yang main dividen di sini bisa cukup aman untuk mendapatkan yield dari PTBA. Oke teman-teman, itu sedikit ya reminder atau kira-kira pada saat kumdit besok apakah mau dijual atau mau di hold atau jual sebagian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini bukan ajakan buy atau sell. Kalau ada salah kurangnya saya minta maaf. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum. Kalau ada salah kurangnya saya minta maaf. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.